Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK Fisika ya. Kita masuk pada soal ke-21. Ketika gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada sebuah partikel bermassa M sedemikian rupa sehingga F2 dan F3 saling tegak lurus, maka partikel tersebut tetap diam. Jika gaya F1 sekarang dihilangkan, maka percepatan partikelnya adalah ketika F1, F2, dan F3 bekerja pada sebuah partikel, maka partikel tersebut tetap diam. Artinya F1, F2, dan F3 resultannya 0. Saat F1 dihapus, F2 dan F3 akan tetap ada. Tetapi resultan dari F2 dan F3 harus sama dan berlawanan dengan F1 ya. Jadi di kondisi setimbang, itu resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel sama dengan 0 atau sama dengan F1 tambah F2 ditambah F3. Jadi partikel misalnya bermassa M bekerja gaya F2 yang tegak lurus dengan F3, maka resultan gayanya seperti yang ditunjukkan pada gambar itu ini F2 ditambah F3. Maka besarnya F2 tambah F3 ini harus sama dengan besarnya F1, tetapi arahnya berlawanan. Maka ketika F1 dihilangkan, maka massa M akan mengalami percepatan sebesar resultan F yang bekerja pada partikel M dibagi dengan massanya, yaitu sama dengan F2 ditambah F3 bagi M. Tetapi ingat bahwa F2 tambah F3 besarnya sama dengan F1. Maka percepatannya sama dengan F2 tambah F3 dibagi M atau F1 bagi M. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal nomor 22. Sebuah partikel yang melakukan gerak harmonik sederhana linear memiliki kecepatan 8 meter per second, 7 meter per second, dan 4 meter per second masing-masing pada 3 titik pada jarak X meter, X plus 1 meter, dan X plus 2 meter dari posisi rata-rata atau posisi setimbang ya. Periode GHS partikel tersebut adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus kecepatan GHS, yaitu V sama dengan omega akar A kuadrat min X kuadrat ya. Dengan A ini adalah amplitudo, X itu adalah posisi setiap saat, omega itu adalah kecepatan sudut. Atau rumus ini kita tuliskan menjadi V kuadrat sama dengan omega kuadrat A kuadrat min X kuadrat. Ketika V nya sama dengan 8 meter per second, maka kita masukin 8 kuadrat sama dengan omega kuadrat kali A kuadrat min X kuadrat, atau A kuadrat min X kuadrat sama dengan 64 bagi omega kuadrat. Ini persamaan 1. Kemudian jika kecepatannya 7 meter per second, maka kita dapatkan 7 kuadrat sama dengan omega kuadrat kali A kuadrat min X plus 1 kuadrat, atau A kuadrat min X plus 1 kuadrat sama dengan 49 bagi omega kuadrat, atau kita jabarkan menjadi A kuadrat min X kuadrat min 2X min 1 sama dengan 49 per omega kuadrat. Ini persamaan 2.
Dan jika V-nya sama dengan 4 meter per second, maka ini kita tuliskan 4 kuadrat sama dengan omega kuadrat kali A kuadrat min X plus 2 kuadrat, atau 16 per omega kuadrat sama dengan A kuadrat min X plus 2 kuadrat. Kita jabarkan menjadi A kuadrat min X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 16 per omega kuadrat. Ini persamaan 3. Jika kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2, kita kurangkan, ya, kurangkan persamaan 1 dan 2, kita dapatkan A kuadrat min X kuadrat min A kuadrat min X kuadrat min 2X min 1 sama dengan 64 min 49 per omega kuadrat. Ini kita coret, kita dapatkan 2X plus 1 sama dengan 15 per omega kuadrat. Ini persamaan 4. Dan kita ambil persamaan 2 dan persamaan 3, kita dapatkan, kita kurangin ya, persamaan 2 dan persamaan 3, yaitu A kuadrat min X kuadrat min 2X min 1 min A kuadrat min X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 49 min 16 per omega kuadrat. Ini coret, kita dapatkan 2X plus 3 sama dengan 33 per omega kuadrat. Dari persamaan 4 dan 5 kita kurangkan, maka kita dapatkan 2 sama dengan 33 kurang 15 bagi omega kuadrat, atau sama dengan 18 ya, ini 18 per omega kuadrat, atau omega kuadrat sama dengan 9 ya. Omega kuadrat sama dengan 9, maka omeganya sama dengan 3 radian per second. Karena omega itu adalah 2pi per T periode, ini sama dengan 3, maka periodenya sama dengan 2pi per 3 second ya. 2pi per 3 second. Jadi periode gerak harmonis sederhana partikel tersebut adalah 2pi per 3 second. Jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-23. 3 gaya masing-masing besarnya F1 30 Newton, F2 50 Newton, dan F3 70 Newton bekerja pada sebuah partikel. Jika partikel itu dalam keadaan setimbang, maka jika 3 vektor bekerja pada suatu benda, agar benda dalam keadaan setimbang atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka besar resultan dari 2 vektor harus sama dengan besar vektor lainnya, tetapi arahnya berbeda. Maka pada soal ini kita dapatkan 3 kemungkinan yang menyebabkan benda atau partikel dalam keadaan setimbang. Kemungkinan yang pertama, kita lihat resultan gaya dari F1 dan F2 besarnya harus sama dengan besar dari gaya F3. Jadi agar partikel dalam keadaan setimbang, maka besarnya F1 tambah F2 itu harus sama dengan besar dari vektor F3. Maka ini sama dengan 70 Newton. Kemudian kemungkinan yang kedua, besarnya resultan gaya F1 dan F3 ya. Besarnya resultan gaya F1 dan F3 harus sama dengan besar dari gaya F2 seperti yang ditunjukkan pada gambar, sehingga menyebabkan partikel
dalam keadaan setimbang, maka besarnya F1 tambah F3 itu sama dengan 50 Newton. Kemudian untuk kemungkinan yang ketiga, agar partikel dalam keadaan setimbang, maka besarnya F2 tambah F3 harus sama dengan besar dari F1 atau sama dengan 30 Newton. Maka kesimpulannya, besar dari F1 tambah F2 lebih besar dari F1 tambah F3, ya, lebih besar dari F2 tambah F3. Maka jawaban yang benar adalah F1 besar dari F1 tambah F2 lebih besar dari F1 tambah F3. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal 24. Seorang siswa berdiri pada jarak 50 meter dari bus. Begitu bus mulai bergerak dengan percepatan 1 meter per second kuadrat, siswa tersebut mulai berlari menuju bus dengan kecepatan seragam U. Anggaplah gerak berada di sepanjang jalan lurus. Besar minimum U sehingga siswa mampu mengejar bus tersebut adalah, jadi sebuah bus yang dikejar siswa, bus tersebut bergerak dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Siswa yang mengejar bus dengan kecepatan tetap besarnya U. Posisi siswa dari bus, misalnya D, itu sama dengan 50 meter. Maka pada waktu T, posisi siswa misalnya sama dengan S1 itu sama dengan U kali T. Sedangkan posisi busnya itu adalah S2 sama dengan S02 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Ingat bahwa misalkan kita ambil posisi siswa sebagai acuan, maka bus telah bergerak sepanjang 50 meter, yaitu sepanjang D. Maka S2 nya sama dengan S02 itu D, yaitu 50, ditambah kecepatan awal busnya 0 dikali T plus setengah kali A nya 1 kali T kuadrat, atau S2 nya sama dengan 50 plus setengah T kuadrat. Maka dari kedua hubungan ini, S1 sama dengan U kali T, S2 sama dengan 50 plus setengah T kuadrat. Agar siswa mampu mengejar bus, maka berlaku S1 harus sama dengan S2. S1 nya U kali T sama dengan S2 nya 50 plus setengah T kuadrat, atau 2 UT sama dengan 100 plus T kuadrat, atau T kuadrat min 2 kali U kali T plus 100 sama dengan 0. Agar kita mendapatkan T nya itu bernilai real, ya, agar T nya itu bernilai real atau nyata, maka nilai dari determinan persamaan kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0. Ingat bahwa determinan itu adalah B kuadrat min 4 kali A kali C, lebih besar sama dengan 0. Misalnya persamaan kuadratnya AT kuadrat plus BT plus C sama dengan 0. Maka A itu adalah koefisien T kuadrat, B adalah koefisien T, dan C adalah konstanta. Berarti dari persamaan kuadrat di soal, maka kita dapatkan, atau persamaan kuadrat di penyelesaian ini kita dapatkan T kuadrat min 2 UT plus 100. Maka A nya 1
atau koefisien T kuadratnya 1, koefisien T-nya itu minus 2U, sedangkan C-nya itu adalah 100. Maka kita dapatkan min 2U kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya 100 lebih besar sama dengan 0. Jadi 4U kuadrat min 400 lebih besar sama dengan 0. Maka U kuadrat lebih besar sama dengan 100. Berarti U-nya lebih besar, akar 100 berarti 10 meter per second. Jadi kecepatan minimal ya, minimum siswa agar mampu mengejar bus besarnya adalah 10 meter per second. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-25. Gaya F yang bekerja pada suatu benda dinyatakan oleh persamaan Fx sama dengan 5x pangkat 2 per 3 plus 4, dengan x adalah posisi benda dalam meter. Usaha yang dikerjakan oleh gaya F di antara x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1 meter adalah. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan rumus W sama dengan, atau usaha yang dikerjakan oleh suatu gaya F atau fungsi F itu adalah integral dari f dx dari x1 sampai x2. Maka karena f-nya itu 5x pangkat 2 per 3 plus 4, maka usahanya kita dapatkan integral dari f yaitu 5x pangkat 2 per 3 plus 4 dx dari x1 nya 0 sampai x2 nya 1 meter, atau sama dengan 5 per 2 per 3 tambah 1 kali x pangkat 2 per 3 minus 1 tambah 4x, atau W sama dengan ini, dari 0 sampai 1, atau W sama dengan 5 per 3 x pangkat min 1 per 3 plus 4x dari 0 sampai 1, atau sama dengan 3x pangkat min 1 per 3 tambah 4x dari 0 sampai 1. Maka usahanya sama dengan 3 kali 1 pangkat min 1 per 3 ditambah 4 kali 1 kurang 3 kali 0 pangkat min 1 per 3 kurang 4 kali 0, maka sama dengan 3 tambah 4 itu sama dengan 7 Joule ya. Jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-26. Besar kapasitas kapasitor C1, C2, dan C3 ditunjukkan oleh grafik pada gambar 1. Ketiga kapasitor tersebut dirangkai seperti gambar 2. Kapasitas kapasitor pengganti antara K dan L adalah, jadi ditanya CKL. Pada soal ini ditanya CKL. Pertama, kita cari dulu besarnya C1, C2, dan C3 dari grafik muatan terhadap tegangan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Karena C itu sama dengan Q per V, maka C1 nya sama dengan Q1 per V1, yaitu sama dengan Q1 nya 60 dibagi V1 nya 2, berarti C1 nya 30 farad ya. Kemudian C2 nya sama dengan Q2 per V2, sama dengan Q2 nya 60 dibagi V2 nya 6, maka C2 nya 10 farad, sedangkan C3 nya sama dengan Q3 per V3 sama dengan Q3 nya 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5 farad. Maka untuk
mencari kapasitor pengganti antara K dan L, kita lihat di gambar 2, C2 dan C3 disusun paralel. Maka C23 misalnya itu sama dengan C2 tambah C3 karena paralel ya. Berarti sama dengan C2 nya 10 ditambah C3 nya 5, berarti sama dengan 15 farad. Kemudian C23 kalau saya gambarkan ulang menjadi ini C1 nya, kemudian ada C23, ini C1, kemudian ada C2 lagi, ini titik L. Maka dari gambar C1 dan C23 disusun seri ya. Berarti C1 dan C23 seri. Berarti C123 itu sama dengan C1 kali C23 bagi C1 tambah C23, sama dengan C1 nya 30 dikali C23 nya 15 dibagi 30 tambah 15. Ini kita coret 15 nya, ini jadi 2, maka 30 bagi 3 jadi C123 sama dengan 10 farad. Sehingga kapasitas kapasitor pengganti antara titik K dan titik L, antara titik K dan titik L adalah CKL itu sama dengan hubungan paralel antara C1 dan C123 ya, C123 dan C2. Jadi ini C123 dan C2 ya. Ini K titik L. Berarti CKL nya sama dengan C123 tambah C2 sama dengan 10 farad tambah C2 nya juga 10 farad. Berarti CKL nya sama dengan 20 farad. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal 27. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah bola yang ditembakkan ke atas dari permukaan tanah saat T sama dengan 0 second. Setelah sampai pada titik setinggi H dari tanah pada saat T, bola mendarat di tanah pada saat T besar. Tinggi H sebesar titik-titik-titik. Kita bagi lintasan bola ini pada 3 titik ya, yaitu titik P, titik Q, dan titik R. Mula-mula bola berada pada titik P, yaitu pada saat T sama dengan 0, bola pada titik P. Misalnya dengan kecepatan awal V0, maka kecepatan awal pada sumbu Y V0Y. Dan pada sumbu X adalah V0X. Kemudian pada saat T, bola berada pada titik Q dan posisinya YQ nya sama dengan H. Maka kita gunakan YQ sama dengan Y0 Q plus V0YT min setengah GT kuadrat, atau YQ nya H sama dengan 0 plus V0YT min setengah GT kuadrat, atau H sama dengan V0YT min setengah GT kuadrat. Ini persamaan 1. Kemudian pada saat T besar ya, pada saat T besar,
posisi bola di R, maka YR nya sama dengan 0 ya. Berarti dengan menggunakan hubungan YR sama dengan V0 Y0R plus V0 YT min setengah GT kuadrat, ini TR. YR nya 0, Y0R nya 0 plus V0Y kali TR nya T besar min setengah G kali T besar kuadrat. Maka kita dapatkan V0Y nya sama dengan setengah G kali T besar. Ini persamaan 2. Kita masukkan hubungan 2 ini ke 1, maka kita dapatkan H nya sama dengan V0 kita ganti dengan setengah GT besar kali T kecil min setengah GT kecil kuadrat, atau H sama dengan setengah G kali T kecil dalam kurung T besar kurang T kecil ya. Jadi hubungan yang benar pada option D ya, pada option D. Oke, kita lihat soal 28. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya F sama dengan 100 Newton pada permukaan licin. Balok menempuh 500 meter dalam 10 second. Dari titik awal gerakan ini diamati oleh 3 pengamat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Usaha yang dilakukan oleh gaya F dalam 10 detik yang diamati oleh C adalah, jadi pada soal ada 3 pengamat, yaitu pengamat A, pengamat B, dan pengamat C mengamati gerakan balok 10 kg yang ditarik dengan gaya 100 Newton dan menempuh jarak 500 meter dalam 10 second. Kita ketahui bahwa usaha yang dikerjakan oleh gaya F untuk memindahkan balok sejauh S misalnya, itu besarnya sama dengan F titik S ya. Menurut pengamat yang diam, dalam hal ini untuk pengamat A ya, pengamat yang diam, maka pengamat ini mengamati balok berpindah sejauh 500 meter ketika dikerjakan gaya 100 Newton, maka usaha oleh pengamat A itu sama dengan 100 Newton dikali 500 meter, maka sama dengan 50 kilojoule. Sedangkan untuk pengamat B, yaitu pengamat yang bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 10 meter per second, maka pengamat B ini mengamati balok berpindah sejauh SB sama dengan 500 kurang 10 kali 10, 500 kurang kecepatan dikali dengan waktu ya, jadi sama dengan 400 meter. Maka menurut pengamat B, usaha yang dikerjakan gaya F 100 Newton itu adalah 100 Newton dikali 400 meter, itu sama dengan 40 kilojoule. Sedangkan menurut pengamat C ya, pengamat C ini adalah pengamat yang dipercepat dengan percepatan A nya 10 meter per second kuadrat, maka pengamat C akan mengamati balok berpindah sejauh 500 meter kurang setengah AT kuadrat, itu sama dengan 500 kurang setengah kali 10 kali T nya 10 kuadrat, atau sama dengan 0 meter.
Maka menurut pengamat C yang bergerak dengan percepatan 10 meter per second kuadrat, usaha yang dikerjakan oleh gaya F pada balok 10 kg, usahanya adalah F kali SC sama dengan 100 kali 0, usahanya 0 Joule. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal 29. Gambar di bawah ini melukiskan garis-garis medan listrik di sekitar muatan titik QA dan QB. Pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi tersebut adalah, kita ketahui bahwa arah garis-garis medan listrik plus Q keluar menjauhi muatan, sedangkan min Q masuk menuju muatannya. Maka dari gambar kita dapatkan QA-nya itu positif dan QB-nya adalah muatan negatif. Dari gambar juga terlihat bahwa garis-garis medan listrik yang dihasilkan muatan QA lebih banyak, garis-garisnya lebih banyak daripada QB. Artinya medan listrik pada muatan A lebih besar dari medan listrik pada muatan B. Karena medan listrik sebanding dengan Q, maka kita dapatkan besar muatan QA lebih besar dari besar muatan QB. Jadi jawaban yang sesuai adalah A. Oke, kita lihat soal 30. Hambatan dalam sebuah galvanometer besarnya 7,8 ohm dan mengalami defleksi skala maksimum ketika dilewati arus listrik 50 mA. Agar batas kemampuan ukur galvanometer itu meningkat sampai 2,0 ampere, galvanometer harus dirangkai dengan sebuah hambatan titik-titik-titik. Jika arus masuknya 2 ampere atau 2000 mA, maka arus itu harus dibagi menjadi IG dan IS ya. Untuk membagi arus digunakan rangkaian bercabang RS paralel dengan RG. Misalnya arus masuknya I yaitu 2,0 ampere dan dibagi di cabang A misalnya dengan dirangkai hambatan RS. Besar arus yang melewati RS itu adalah IS, dan ada hambatan RG yaitu 7,8 ohm. Arus yang melewati RG itu adalah IG. Maka dari gambar kita bisa tuliskan I sama dengan IG ditambah IS. I-nya itu adalah 2000 mA, IG-nya 50 mA ditambah IS. Maka kita dapatkan IS-nya sebesar 1950 mA. Karena RS paralel dengan RG, maka tegangannya sama ya, yaitu VS sama dengan VG. VS sama dengan VG, atau kita bisa tuliskan IS kali RS ya. Jadi tegangan VS itu sama dengan IS kali RS sama dengan VG-nya itu adalah IG dikali RG. Maka kita dapatkan RS-nya itu adalah IG per IS dikali RG sama dengan IG-nya itu 50 mA dibagi IS-nya itu 1950 dikali RG-nya sebesar 7,8 ohm. Maka kita dapatkan RS-nya sebesar 0,2 ohm. 0,2 ohm. Jawabannya B.